Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita akan mulai lagi praktikum Jarkom. Di sini praktikumnya kita adalah lab implementasi Advanced AIGRP untuk IP versi 4 fitur ya teman-teman. Di sini. Nah, di sini backgroundnya ini ya teman-teman. Ini ada table addressing tablenya. Di sini kita sudah ada ininya topologinya ya teman-teman. Nah, kita tutup aja di sini karena topologi ini uh, sudah kita buat. Nah, di sini juga disclaimer dulu. Untuk portnya berbeda ya. Di sini menggunakan G00, G01 ya di sini ya. Tapi karena di sini dia hanya memiliki port Ethernet, jadi kita gunakan port Ethernet begitu. Oke. Kita buka dulu sini. Kita agak ini dulu ya. Agak di zoom out dulu. Oke. Kita kasih zoom out dulu ya teman-teman. Oke. Kita kasih nama dulu. Oke, di sini router 1, router 2 dan router 3 dan juga D1 tuh udah ada ya konfigurasinya. Tinggal kita salin aja begini. Di sini sudah saya siapkan untuk port-portnya ya. Ini udah saya kodekan biar nanti dia interface-nya otomatis jadi E00 ya di sini ya. Begitu. Kita masuk dulu. Oke, kita tempel ya teman-teman. Nah, tinggal begitu aja. Bisa kita screenshot dulu. Kita screenshot ya teman-teman. Screenshot untuk konfigurasi R1 nya. Sekarang kita lanjut ke R2. R2 juga sama teman-teman. Sudah saya siapkan ya di sini. Kita salin. Ini kita ngikutin sama yang persis di sini ya. Itu sudah diberikan. Kita tinggal configure terminal. Kita tempel. Oke. Sini kita screenshot lagi ya untuk router 2 nya. Oke, router 2 nya sudah berhasil juga. Oke, sekarang yang ini adalah router 3. Router 3 sama ya. Di sini router 3 udah saya siapkan juga. Oke. Sini kita buka konsolnya R3 nya. Tempel lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita tinggal screenshot. Kita taruh di sini lagi teman-teman. Oke, lalu ada D1. Nah, D1 juga sama. And konfigurasi terminal. Sudah saya siapkan juga ya untuk hostname D1 nya. Oke. Sekarang kita masukkan config-nya. Oke. Kita screenshot ya. Oke, berhasil. Di sini kita masukkan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita sudah config ya. Sekarang di part 2 kita akan implementasi AIGRP. Di sini kita akan konfigur klasik AIGRP untuk IP versi 4 seperti biasa. Sudah saya siapkan lagi ya untuk per partnya. Jadi ini sudah saya siapkan lagi, tinggal kita ikuti aja yang di sini. Coba kita di R1 dulu. Di sini kita masukkan configure terminal dulu, lalu kita masuk ke router AIGRP 98 begini. Lalu kita masukkan networknya ya. Di sini networknya yaitu 10.12.0.0 spasi 0.0.0.255 begini ya teman-teman. 10.12.0.0.0.0.0.255 enter kan.
Lalu ini yang sama, tapi di sini kita ubah jadi 13. Oke. Lalu di sini juga sama, kita ubah di bagian sininya 192.168 titik 0 titik titik 3 titik 0 0 0 titik 0 titik 0 titik 05. Oke, kita exit. Oke, berhasil ya. Sekarang kita screenshot, kita masukkan di sini ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke R2, masih sama configure-nya. Kita masuk ke router EIGRP 98 ya. Di sini kita masukkan networknya 12 10.12.0.0 0.0.0.255. Oke, perhatikan lagi, benar sama, tapi di sini kita ubah jadi 23 ya. Oke, kita ubah jadi 23. Kita enter. Setelah itu kita exit and oke, hasil kita taruh sini. Sekarang di R3 nya juga sama ya. Soal configure terminalnya router EIGRP 98, kita masukkan networknya 10.203.0.0.255 0.0.0.255. Enter. Sini juga sama, ini kita ubah jadi 13 ya. 10 dari 12. Oke, benar. Lalu ini kita ubah jadi 3. 172.16.3. Oke. Lalu kita exit. Oke, udah benar ya. Kita masukkan nih ke sini. Setelah ini sama kita lakukan di D1 juga ya. Router EIGRP 98. Masuk ke configure terminal dulu ya. Kita masukkan networknya. Network 192.168.3.0 0002555. Oke. Ini juga sama. Ini 2. Sama juga ini 1. Ini juga sama. Ini kita ubah jadi 0. Oke. Exit, lalu kita end. Di sini kita akan itu lagi ya. Kita akan melakukan screenshot. Oke, kita coba lagi tes apakah ada suara. Tes. Oke, aman ya, suara sudah masuk. Oke, sekarang ini sudah selesai. Kita sini ya. Di sini kita mencoba untuk memverifikasi EIGRP kita ya teman-teman. Kita suruh verifikasi. Di sini sudah saya cek cara verifikasinya ya. Nah, di sini kita ada cara verifikasinya. Kita salin aja bagian sini. Sebentar. Oke. Kita end dulu ya. Kita tempel. Enter. Nah, di sini ngomong atau apa? Ngomong dong. Di recorder atau Recorder. ini
Oke, kita lanjut. Di sini sudah show IP root AAGRB ya, begin gateway. Dia ini benar. Oke, dia benar ya. Oke, sudah kita verifikasi. Kita screenshot ya. Sini, habis itu kita sini ya, sama ya, berarti ini juga sama. Kita cek apakah dia oke, berhasil juga ya. Oke, sekarang kita verifikasi. Setelah kita verifikasi yang R3 juga masih sama ya, tadi masih bisa tempel nggak bisa lagi. Kita masih sama ya, kita verifikasi lagi di sini. Kita tempel sini, masuk. Oke, berhasil ya, sama persis. Lalu yang terakhir adalah ini satu ya, kita tinggal tempel. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Berarti untuk verifikasi JRP nya sudah kita implementasikan, sudah berhasil. Oke, kita taruh di sini ya screenshotnya, takut dan jaga-jaga. Kita taruh lagi sini. Oke, setelah itu kita akan cross check lagi di bagian sini benar, cuman di mana soalnya ya kita. Oke, sekarang kita akan implementasi adventure ini ada berapa part ya kita kerjain. By the way, ada berapa part yang harus kita kerjain? Ada 3 ya. Jadi benar di sini kita coba lakukan ini ya, show AIP JRP interface detail. Oke, kita nyambil set. Nah, ini banyak ya, ada ETH00 dulu, kita cek dia time-nya 15 benar. Lalu ada ini juga benar, ETH01 juga hold time-nya benar. Oke, verifikasi pertama benar ya teman-teman, di R1. Kita screenshot lagi di sini, lalu kita taruh di sini. Nah, for this lab the timer oke, ini kita lihat dulu. Sekarang kita akan masuk ke R1. Sini ya, kita akan di sini akan gunakan ini. Ini kita lihat ya, ini masih 15. Nanti kita akan ubah dia menjadi setnya jadi 30. Ya, hold time-nya menjadi 30. Dengan cara apa? Kita gunakan perintah IP hold time EAGRP 9830. Oke. Sekarang kita masuk ke configure terminal, kita masuk ke INT. Oke. Azan ya, nanti kita habis selesai azan, kita istirahat sebentar ya. Kita first 0 ya, kita ngikutin yang di ini, jangan sampai salah teman-teman. Happy hello interval JRP nya adalah 9810 begini ya. Lalu IP hold time ya, jangan lupa IP hold time nya JRP nya 98, terus ini 30 ini ya teman-teman. Habis itu kita exit, lalu kita lakukan hal yang sama di INT S1/0 sih seharusnya. Coba kita cek dulu ya, apakah dia 1/0 ya. Benar ya, 1/0 ya. Oke, INT S1/0. Oke, kita masukkan lagi IP hello interval EAGRP
98 10 terus sorry lalu kita pasang lagi IP full time EIGRP 98/30. Oke, exit N. Kita screenshot lagi ya. Kita screenshot lagi, taruh sini. Setelah itu kita lakukan hal yang sama, show API interface detail, dan seharusnya dia berubah jadi 30 ya. 30 ini 15. Nah, dia masih 15 sini. Oke. Di sini kita screenshot ya. Kita screenshot sini setelah melakukan konfigurasi. Sekarang kita ke R3 ya. Kita coba show IP root. Nah, ini seperti biasa ya. Kita cek ya, hasilnya sama aja ya teman-teman. Di sini dia terlihat panjang ya teman-teman, via ini segala macam. Kita nanti akan coba summary addressnya, jadi biar lebih terlihat lebih sedikit dan lebih enak dipandang ya teman-teman. Begitu. Jadi dari seperti ini nih. Ini event ya, seperti log. Oke, kita akan coba ya. Lalu setelah itu di R1 kita kembali ke R1 lagi ya. Kita enter lagi. Kita kembali ke configure terminal. Kita masuk ke configure terminal, lalu kita int n0/0 di sini. Dan ini karena terlalu panjang, kita coba apakah dia bisa. Bisa perlu ya. 98.192.0.255.0 begini ya. Oke, kita exit. Lalu kita lanjut lagi. Udah exit, kita masuk ke int s1/0 ya. Seperti sama tadi, IP sama address EIGRP 98.192.168.0.0 255.255.252.0. Nah, begini ya. Tadi dia benar ya, sama ya, sama persis ya. Oke. Sekarang kita end. Sekarang kita screenshot. Sekarang setelah itu kita ke R3. Kita coba cek ya, show API root lagi, apakah dia sekarang sudah. Nah, dia sudah lebih tersumerikan ya teman-teman. Lebih enak dilihat dan lebih enak juga kita pandang gitu. Jadi tidak perlu melihat sebanyak ini lagi karena udah kita sumerikan, atau lebih tepatnya kita coba dia agar terlihat lebih ringkas seperti itu. Oke, di sini kita susun dulu ya. Oke. Setelah itu di R1 selesai, kita ke control EIGRP ya, dengan query propagation dengan EIGRP stub router. Oke, kita ke D1 ya, ke stub routernya. Lalu kita coba show IP EIGRP event. Nah, lihat ya, ada sungguh banyak ya. RCV query dash, ada nggak kita? Kayaknya nggak kelihatan sih. RCV query ada nggak ya? RCV tapi bukan query ya. Query med fc node di urutan nomor 12 root install update RCV query ada nggak dia? Update lagi.
reach update mesh, tapi bukan query ya. RGV update lagi. Oke. Kayaknya dia dalam bentuk dev deh, dan bentuknya query-nya update, RGV update, bukan dalam bentuk ini ya. Kayaknya sih, this my feeling. Atau saya nggak baca dengan teliti. Oke, nggak masalah ya. Yang penting dia bisa ngeluarin event yang untuk apa aja, event tentang A98 gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke D1 lagi ya. Kita masuk ke configure terminal. Sekarang kita ketik router EIGRP 98 EIGRP stop N. Oke. Oke, udah sekitar dia. Dia ada new agency ya ini. Oke. Setelah itu kita ke R1. Kita coba show IP EIGRP detail stop peer. Oke ya, nih ada stop peer nya, tidak berhasil. Kita coba cek verifikasi itu ya, apakah R1 melihat switch di 1 sebagai stop dan juga mengekspresikan output dari show EIGRP. Nah seperti ini ya. Oke. Setelah itu sekarang, ini kita suruh ini ya, suruh cek ya, suruh cek eventnya lagi. Mana shutdownnya di mana? Coba kita shutdown ya di command R2. Coba kita cek juga di sini. Apakah ada penyuruhnya begitu? Issue show IP. Oke, coba aja ya. Kita ketik shutdown di R2 di interface-nya G0/1. Berarti kita coba conf t di int E0/1 sh gitu ya. Kita shutdownin ya, kita masukin sini. Setelah itu kita coba cek di event show IP EIGRP event. Dia nggak yang paling cepet pas 845. Oke, saya mau cek dulu. You will see the no query was achieved looking for the 1023. Where? Find VS. Tadi ada find VS. RDB RGB replace find not dominate. Oke, RGB update metric di R2. Oke sih. Oke lah ya, mungkin dia itu semua saya nggak kebaca aja nih yang mana bagiannya. Free replace status di paling bawah mungkin ya. Coba kita cek yang paling bawah ya.
Buset. Update RGB pair init, update reset root installing find fs 1012, free replay find fs 1023, 1013, matrix set 10, update bla bla bla. Free replay status. Oke lah ya, pokoknya begitu deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Pokoknya nanti dia ini gunanya sebagai event lah ya, apa yang udah dilakukan gitu kalau kita nanti melakukan kegiatan seperti konfigurasi gitu. Jadi dia cek event apa aja yang dilakukan oleh R2, R1 begitu. Kita jangan lupa no shutdown lagi ya. Oke. Udah berhasil ya. Sekarang kita cek lagi di sini. Sekarang kita ke R3. Kita coba salin deh. Oke, di sini via 23.0 yang sama-sama bersihin teman-teman. Oke. Di sini bisa kita lihat ya 23.0. Oke, kita screenshot dulu. Lalu kita ke R2 ya. Kita ke R2, lalu kita exit dulu. Kita masuk ke router EGRP 98 distribute. EGRP. Oh, ini aja. Kalau dia misalkan tulisan begini, lebih baik kita ini aja teman-teman. Oh, sorry. Kita masih di sini ya. Sorry. Exit dulu. Oke, kita config tuh, kita IP access list standar. Deny. Oke, permit any, lalu kita exit di sini ya. Setelah itu kita masuk ke router EGRP 98, lalu kita salin aja ya, oh iya, sorry. Oke, lalu kita end. Sekarang kita coba screenshot dulu ya. Oke, udah change ini juga. Sekarang kita masukkan screenshotnya dulu. Setelah itu kita coba show ya, show API root begin gateway. Oke, dan nambah juga 10.12.0 10.13.0.1 di serial 1.0. Oke, itu saja ya teman-teman untuk praktikum kali ini. Jadi di R3 tadi dia ini kita akan lihat suksesor untuk ke ini melalui telah berubah ke R1 ke 10.12.0.1. Di sini kan bisa kita cek tadi ya. Di sini dia berada di 23.0 nih perlewatan dari ini. Sekarang dia lewat ke 13.0.1. Begitu teman-teman. Jadi dia membuatkan distribute list gitulah, seperti itu. Oke. Kita selesai dulu.
Kita masukkan sini ya teman-teman. Oke. Di sini sudah selesai untuk praktikum kali ini, lab implementasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.